Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Surabaya. Perkenalkan, saya Eka Haryani. Saya Wibi Novita Kristiani. Saya Nur Muzayana. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ya, silakan masuk, Bu. Oh, Bu Feby. Iya, Bu Eka. Ya. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Bu Feby. Hai, Bu. Selamat siang, Bu Feby. Apa kabar? Selamat siang, Bu Eka. Kabar saya baik, Ibu. Bagaimana kabar Bu Eka? Ya, alhamdulillah Bu Feby, saya juga baik. Bu Feby, syukurlah kalau Bu Feby dalam keadaan baik dan sehat. Pada siang ini Bu Feby ada sesi coaching bersama Bu Nur ya? Iya, Ibu. Nanti jam 2 saya akan coaching bersama Ibu Nur. Baik Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti bersama dengan Bu Nur. Iya, Ibu. Ya, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching nanti? Iya, Ibu, saya sudah siap untuk melakukan coaching, dan saya juga berterima kasih kepada Bu Eka yang sudah mau membantu saya. Baik Bu Feby, sebelum melakukan proses coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, dan nanti saya juga akan bertanya pada Bu Feby. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Oke, Bu. Jadi poin-poin yang akan saya amati nanti Bu, saat Ibu melakukan proses coaching bersama Ibu Nur, yaitu saya akan melihat apakah Bu Feby melakukan coaching nanti sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui ya Bu, bahwa alur tirta itu meliputi yang pertama tujuan utama, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan proses coaching nanti berdasarkan pada prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching ini meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya Bu, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika Bu Feby nanti mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Feby perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, di sini rasa adalah maksudnya receive, memperhatikan coach, kemudian appreciate, yang Ibu Feby memberikan apresiasi kepada coach Ibu, kemudian summarize itu merangkum apa yang Bu Feby tangkap, dan mengajukan pertanyaan terbuka. Nah, apakah sudah jelas Bu Feby rubrik penilaian yang sudah saya jelaskan tadi? Iya, Ibu, saya sudah jelas dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu Eka jelaskan. Terima kasih, Ibu. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Ya. Ya. Pertama, kompetensi coaching apa saja yang Ibu akan kembangkan nanti? Iya, Ibu. Jadi saya akan melakukan coaching. Saya ingin melakukan 3 kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Feby, kira-kira dari 3 kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik itu ingin observasi Bu? Iya, Bu Eka. Saya akan spesifiknya di bagian yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu inginkan, yang akan saya observasi yaitu pada bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu? Iya, Ibu, benar. Ya. Nah,
Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching itu? Iya Ibu, yang pertama nanti saya mampu untuk menyimak dan lebih banyak mendengar. Jadi daripada berbicara lebih baik saya banyak mendengarkan seperti itu. Dan supaya bebas dari judgement, asumsi, kemudian asosiasi juga. Kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbodoh pada coach saya. Ya. Baik, demikian ya Bu kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Nur. Nanti setelah Ibu selesai coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan, ya Bu. Iya Ibu, baik Ibu. Terima kasih sudah berbicara pada saya sebelum saya melakukan coaching. Ya, baik Bu Feby. Sampai ketemu nanti lagi ya Bu Feby. Selamat siang Bu Feby. Selamat siang Bu Eka. Terima kasih. Sama-sama Bu Feby. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Bu Febe. Bagaimana keadaannya Bu Nur? Alhamdulillah baik Bu Febe. Bu Febe bagaimana kabarnya? Oh saya juga baik Bu Nur. Bu Nur kemarin katanya mau ketemu dengan saya. Iya nih Bu Febe, saya ada yang mengganjal nih pengen diskusi sama Bu Febe. Bu Febe ada waktu nggak? Saya ada waktu Ibu. Ibu apa tujuannya coaching kita hari ini? Oke, jadi intinya sih Bu, saya itu pengen meningkatkan kemampuan saya dalam menerapkan disiplin positif di kelas saya yang lebih efektif Bu Febe. Ya seperti itu sih Bu Febe kurang lebihnya. Iya Ibu. Apa fokus utama Ibu sekarang ini? Jadi gini Bu, saya saat ini tuh memang sedang fokus pada bagaimana cara untuk membuat anak-anak lebih mandiri dan bertanggung jawab. Saya sudah mencoba beberapa teknik seperti memilih pilihan dan melibatkan mereka dalam membuat aturan kelas. Oh, bagus sekali itu Ibu Nur. Melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan memang sangat efektif untuk menerapkan disiplin positif. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut tentang tantangan yang Ibu hadapi saat ini? Apa ya Bu, tantangan terbesar saya saat ini adalah anak-anak itu sulit berkonsentrasi Bu Febe. Saya merasa agak kewalahan untuk membuat mereka tetap fokus dan mengikuti aturan. Saya sudah mencoba berbagai cara tapi terkadang masih belum berhasil Bu Febe. Oh iya Ibu, saya memahami tantangan yang Ibu Nur alami. Namun bagaimana jika kita coba lihat dari sudut pandang anaknya? Apakah Bu Nur sudah mengamati anak-anak, mengapa anak-anak kok sulit untuk berkonsentrasi? Saya sudah pernah Bu Febe mengajak anak-anak tersebut berbicara. Dari hasil pengamatan dan pembicaraan kami, anak-anak itu terkadang merasa bosan ternyata Bu Febe dan ingin lebih banyak aktivitas fisik. Dan dari pengamatan saya juga ada beberapa anak yang belum cukup memahami keyakinan kelas yang sudah disepakati. Seperti itu Bu Febe. Iya. Berarti Ibu Nur sudah mengajak anak-anak untuk berbicara ya? Udah sih Bu Febe. Oke, menurut Bu Nur, apa yang bisa dilakukan untuk anak-anak yang merasa bosan itu tadi? Mungkin yang bisa saya lakukan adalah membuat variasi kegiatan Bu Febe. Karena anak-anak usia dini kan memiliki rentang perhatian yang pendek ya Bu Febe. Selain itu, saya mungkin juga bisa membuat aktivitasnya itu bermacam-macam gitu Bu Febe, agar mereka tetap tertarik dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan memberikan ruang untuk mereka bereksplorasi. Saya juga akan menyediakan area bermain yang aman dan berbagai macam mainan untuk merangsang kreativitas mereka. Oh iya, bagus sekali Bu Nur strategi yang sudah Ibu Nur katakan tadi. Saya ingin tahu seperti itu. Kira-kira memvariasi kegiatan itu seperti apa ya Ibu? Variasi yang akan dilakukan nanti?
Kalau untuk variasi kegiatan ya Bu Febe, jadi mungkin nanti akan saya berikan dalam satu hari itu saya akan memberikan opsi untuk anak-anak itu bermain dalam 1 jam kita pembelajaran itu ada 3 sampai 4 permainan Bu Febe. Kalau memperhatikan anak-anak itu kan karena lebih ke fisik ya Bu Febe, sepertinya mereka akan lebih tertarik. Jadi seperti ini Bu Febe, ada menjemur, ada bermain balok, kemudian ada bermain puzzle, kemudian mungkin ada juga yang menjiplak atau meruncis seperti itu Bu Febe. Jadi macam-macam gitu dalam satu hari. Sepertinya itu akan lebih efektif untuk anak-anak yang memang memiliki kecenderungan lebih ke fisik ya, gaya belajarnya seperti itu Bu Febe. Iya, baik Ibu Nur. Jadi strategi yang sudah Bu Nur sampaikan tadi itu sudah bagus. Lalu tadi saya juga mendengar gitu ya perkataan Bu Nur bahwa ada anak yang belum memahami keyakinan kelas seperti itu. Apa yang Bu Nur akan lakukan untuk anak-anak ini? Baik, untuk anak-anak yang belum memahami keyakinan kelas memang ada sih Bu Febe ya, adalah 2-3 seperti itu masih ada. Rencana saya ke depan adalah saya akan membuat poster Bu Febe. Jadi saya akan membuat poster yang menarik tuh untuk mereka lihat. Poster dalam ukuran yang besar, saya tempelkan di tempat-tempat strategis seperti itu. Selain itu, saya juga akan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dalam pembelajaran agar mereka lebih paham, lebih mudah ya memahami apa yang saya sampaikan untuk pembelajaran hari tersebut. Saya juga akan menjelaskan aturan dengan bahasa yang mudah seperti itu Bu Febe, dan memberikan contoh yang konkret pada mereka seperti ini Bu Febe. Ketika di aturan kelas ada menjaga kerapian kelas atau kebersihan kelas, maka saya akan mencontohkan bila membuang sampah di mana, di tempat sampah seperti itu. Kemudian tidak boleh mencoret kursi atau bangku atau tembok seperti itu Bu Febe. Kemudian ada aturan yang sayang sama teman gitu ya Bu Febe. Ketika ada temannya yang mungkin agak usil, namanya juga anak-anak ya Bu Febe, akan masih seperti itu ya. Jadi itu akan saya kembalikan lagi tuh, akan saya ingatkan lagi mereka terhadap keyakinan kelas. Bagaimana teman-teman, sayang teman itu seperti apa, seperti itu. Boleh nggak kira-kira teman-teman mendorong temannya sampai nangis kayak gitu? Kan pasti mereka akan jawab sendiri kan seperti itu. Hanya saya pancing sedikit pasti mereka akan menjawab tuh, nggak boleh bunda, nggak boleh bubur kayak gitu ya. Jadi akan saya pancing-pancing dengan ya memang akhirnya harus dicontohkan dengan real ya, yang konkret seperti itu ya Bu Febe ya. Iya, saya setuju dengan strategi yang sudah Ibu rencanakan gitu ya. Mungkin saya mau bertanya lebih lanjut gitu, siapa yang akan terlibat gitu dalam rencana aksi yang sudah Bu Nur tadi katakan? Oke, baik Bu Febe. Yang terlibat yang jelas saya akan mengkomunikasikan ini kepada kepala sekolah yang pertama. Kemudian saya juga akan menyampaikan ini kepada teman-teman guru saya. Kemudian saya juga akan mensosialisasikan ini kepada anak-anak murid saya. Karena bagaimanapun semua itu disiplin positif itu tidak akan berjalan dengan efektif bila anak-anak tidak bisa menjalankannya dengan baik. Kemudian saya juga akan mensosialisasikannya kepada wali murid. Nah itu juga sepertinya dibutuhkan Bu Febe. Karena bagaimanapun waktu terbanyak anak-anak itu kan bersama orang tua ya Bu Febe. Jadi sepertinya saya harus memberitahukan wali murid bahwa kita di sekolah ada sedang menggalakkan penerapan disiplin positif seperti itu Bu Febe. Betul sekali Bu, memang pelibatan orang tua dalam disiplin positif itu sangat penting sekali buat anak-anak, apalagi untuk anak usia dini seperti itu. Jadi di rumah aturannya kita sudah terapkan disiplin positif, di rumah pun juga mereka juga menerapkan disiplin positif seperti itu Bu Nur. Nah betul sekali ya Ibu ya, jangan sampai lupa konsisten untuk meningkatkan disiplin positif anak-anak. Nah kemudian setelah ini kapan kira-kira Bu Nur akan melanjutkan strategi-strateginya itu akan melaksanakannya?
Oke, kalau kapannya sih lebih cepat lebih baik tuh Bu Febe. Kalau untuk apa namanya membuat poster karena itu berhubungan dengan dana ya Bu Febe. Jadi kan saya harus mengkonsultasikan dengan kepala sekolah juga ya. Kalau untuk orang tua itu juga karena melibatkan orang tua pasti mengundang kayak gitu kan juga harus direncanakan dengan matang ya Bu Febe. Kalau untuk yang sesegera mungkin berarti yang ini nih Bu Febe apa ya? Anak-anak. Nah, ke anak-anak dulu nih. Saya akan apa namanya menerapkannya atau ininya di anak-anak dulu. Kemudian nanti setelah itu sambil saya juga mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah, sambil proses. Kemudian nanti saya segera akan pasang poster-posternya. Kemudian sambil proses berjalannya itu kita juga akan mengagendakan untuk mengundang wali murid. Seperti itu Bu Feby. Oke, Bu Nur. Nah, jangan lupa juga untuk evaluasi ya Bu ya nanti apakah ada kendala yang muncul, kemudian apa rencana aksi yang dibuat itu sudah efektif, seperti itu. Oke, baik Bu Febe, terima kasih atas masukannya, atas waktunya hari ini sudah mau mendengarkan curhatan saya hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan ya Bu Febe ya, benar-benar saya bisa melaksanakan apa namanya disiplin positif tadi dan bisa berbagi praktik baik kepada teman-teman yang lain seperti itu. Sama-sama Ibu, saya yakin Bu Nur juga bisa melakukannya. Nah, jangan ragu ya Bu ya untuk ngobrol lagi dengan saya kalau misalnya masih ada masalah. Siap Bu Febe. Terima kasih banyak waktunya Bu Febe. Ya. Wah, Bu Febe, luar biasa sekali coachingnya tadi. Sudah berjalan dengan lancar ya Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya. Perasaan Ibu bagaimana setelah melakukan coaching tadi? Iya Ibu, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai. Saya juga merasa bahagia bisa mendengarkan juga cerita banyak dengan coach saya, sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh coach itu bisa tersampaikan seperti itu. Baik Bu Febe, jika pada coaching tadi kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Febe harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Ibu, setelah saya melaksanakan coaching, saya merasa sudah fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan aktif. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Iya, jadi sudah tercapai ya Bu, tujuan atau indikator yang Ibu harapkan? Iya Ibu, sudah. Ya. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya ya Bu. Oh iya Ibu, silakan. Jadi berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Bu Febe lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Bu Febe sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita, mulai dari bertanya tentang tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan kemudian tanggung jawabnya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan memancing si kunci tadi untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana saya tadi melihat Bu Febe sudah fokus pada kunci. Artinya Bu Febe sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Bu Febe juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bu Febe sampaikan pada tahap pra-observasi tadi. Itu adalah fokus pada kompetensi yang ingin saya observasi. Menurut saya itu sudah sangat baik, sudah Bu Febe lakukan. Kemudian Bu Febe juga mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Iya Ibu.
Ya Bu, saya senang mendengarkan umpan balik yang sudah Ibu berikan. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu Febe. Nah Bu Febe, dari hasil coaching barusan yang Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih Bu yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Jadi saya berencana ke depannya nanti akan terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan menggunakan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching itu bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan coaching juga bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya. Baik Bu Febe, semoga kompetensi tersebut bisa Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Semoga juga Bu Febe bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Itu ya Bu? Iya Ibu, jadi nanti saya akan berusaha terus untuk melaksanakan latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan menjadi lebih baik. Amin. Kira-kira Bu Febe ada hal lain atau tidak yang ingin Bu Febe sampaikan lagi? Saya rasa sudah Ibu, itu saja. Jadi sudah cukup ya Bu? Iya Ibu. Kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Febe. Terima kasih. Selamat siang Bu Febe. Iya, selamat siang Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu Febe. Demikian tadi penampilan kami CGP Angkatan 11 Kota Surabaya. Untuk memenuhi tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Salam dan bahagia.